Astaga, aku memekik terkejut. Dalam lumpur itu ditemukan sebuah paku berkarat, trisula kecil dan 4 buah jarum. Setelah malang melintang mencari kerja, akhirnya nasib membawaku ke perhutani. Di perhutani, aku bekerja sebagai pengawas. Jadi kerjaku seringkali terjun ke lapangan. Lapangan yang dimaksud tentu bukan seperti lapangan pekerjaan lain. Hampir setiap hari aku berada di pos hutan. Bekerja di hutan selain sering dihinggapi jenuh, bahaya juga kerap mengancam. Para pencuri kayu sering nekat bila dihalangi. Meski telah dibekali sedikit ilmu bela diri, rasa was-was tak bisa dihindari. Hingga pada suatu hari ada kejadian yang sungguh membuatku amat menyesal. Siang itu ketika di hutan, aku memergoki seorang pencuri kayu. Karena ia hanya sendiri dan cukup tua pula. Maka aku dan temanku tak takut sedikit pun meringkusnya. Aku ambil kayu dan sepedanya yang telah berkarat di sana sini. Bahkan aku sempat memakinya pula. Tak pernah kusangka kejadian itu merupakan awal malapetaka yang menimpa istriku. Entah kenapa istriku yang menjadi korban ilmu hitam itu. Ada dugaan santet yang dikirim orang itu salah sasaran. Namun melihat penderitaan istriku tak urung kabut, kesedihan selalu menyelimutiku. Tepatnya pada pertengahan 2002, istriku merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Terkadang disertai panas yang sangat hingga ia sering menjerit dan meraung-raung kesakitan. Aku langsung membawa istriku ke rumah sakit. Ia pun menjalani rawat inap atau opnam. Berhari-hari dokter dan perawat memberi perawatan pada istriku hingga hampir sebulan tak ada tanda-tanda membaik pada penyakitnya. Justru penyakitnya semakin parah. Suatu sore seorang dokter menemuiku. Ia berkata bahwa wajah istriku sering berubah-ubah. Kadang terlihat seperti harimau atau kadang sama sekali bukan seperti wajah dirinya. Dokter itu pun mencoba menyimpulkan bahwa sepertinya medis tidak akan sanggup menanganinya. Hanya mencoba ke orang pintar mungkin satu-satunya yang harus ditempuh. Demikian ungkap sang dokter. Esok harinya aku pun membawa pulang istriku. Penyakitnya memang tidak wajar. Setelah itu aku mencoba mencari tahu di mana saja ada orang pintar. Atas saran seorang sahabatku, aku meluncur ke desa Puger. Karena katanya di sana ada orang pintar yang telah berpengalaman dalam menangani ilmu klinik. Setiba di Puger, istriku segera diteropong secara gaib. Orang pintar itu seperti mendeteksi misteri apa yang ada di balik penyakit istriku. Tak lama ia pun memberi kesimpulan. Secara pasti, ia memaparkan bahwa istriku memang sedang diguna-guna. Sayangnya, orang Puger itu hanya bisa mendeteksi. Penyembuhan yang coba ia berikan sama sekali tidak berpengaruh. Istriku tetap menderita. Bahkan, kini kulit-kulit istriku seperti mengelupas. Persis seperti ular yang sedang ganti kulit. Rambutnya banyak yang rontok sehingga istriku pun botak. Lalu aku membawa istriku ke orang pintar di Banyuwangi. Namun tetap saja tidak ada hasil. Lalu aku bawa lagi ke Bondowoso, Probolinggo, dan entah berapa tempat lagi. Menurut orang pintar yang pernah aku temui, santet yang menyerang istriku terlalu tangguh. Hingga akhirnya istriku dibawa ke Wonosobo. Di sana istriku segera diteropong secara gaib dan seperti kesimpulan orang pintar lain, ia terkena guna-guna. Lebih jauh orang pintar itu mengatakan bahwa yang menyerang istriku adalah ilmu santet sanca geni. Selain gatal, santet ini akan menimbulkan panas yang terus menyiksa. Orang Wonosobo yang melarang untuk disebutkan namanya itu kemudian mengambil sehelai tisu. Dengan mulut komat kamit, ia meletakkan tisu aneh itu. Tisu yang dipegangnya tiba-tiba penuh lumpur. Dan di dalam lumpur itu, ia kemudian memungut benda-benda kecil. Astaga, aku memekik terkejut. Dalam lumpur itu ditemukan sebuah paku berkarat, sebuah trisula kecil, dan 4 buah jarum. Kemudian aku diberi saran untuk sementara tidak menggunakan sumur di rumahku. Karena menurutnya ada sesuatu yang tidak beres di sumur itu.
Sebelum aku pulang mencoba bertanya siapa sebenarnya yang telah berlaku kejam pada istriku. Dengan ilmu kejayaannya, aku diizinkan melihat telapak tangan orang itu. Samar namun jelas. Kulihat wajah orang yang mengirim santet sanca geni itu. Sesampainya di rumah, sumur itu berbau busuk. Rupanya, ini yang dimaksud orang Wonosobo itu. Bila teringat orang dalam telapak tangan itu, amarahku selalu menguap. Pernah aku ingin mencoba mencari keberadaan orang itu untuk aku bunuh. Namun, istriku yang tabah selalu melarangku. Dan lagi, mungkin cobaan ini adalah ujian bagi kami. Begitulah santet jahat yang telah mewarnai keluargaku. Kini, istriku telah pulih seperti sedia kala. Sejak itu, kami semakin rajin mengingat Allah. Baik dengan sholat wajib, sholat sunnah, atau ibadah lain. Dan aku kini mendapatkan jabatan yang lumayan lebih baik, yaitu menjadi sopir. Syukurlah karena resiko bahaya seperti di hutan tidak ada lagi.